Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Syafruddin SMM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kaukalbe. Kemudian yang saya hormati jajaran Dekan di ruang lingkup Universitas Samawa. Selanjutnya yang saya hormati ketua-ketua prodi di ruang lingkup Universitas Samawa, para dosen yang hadir dalam webinar ini, serta mahasiswi ataupun siswi-siswi yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan limpahnya juga kita bisa hadir dalam webinar sosialisasi beasiswa Jitu Yayasan Kokalbe di tahun anggaran 2024. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar acara lebih bermanfaat, marilah kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berikutnya adalah kata sambutan yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Syafruddin SMM. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang agak macet di keyboardnya laptop saya ini, pencet 4 muncul yang lain gitu. Jadi macam laptopnya memang sudah usur gitu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, keafiatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam ruang Zoom meeting bersama UNSA, bersama Yayasan Kalbe untuk mensosialisasikan beasiswa yang memang sangat dibutuhkan oleh putra-putri bangsa dalam rangka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan saya berharap peserta dari murid SMA, SMU, SMK dan sebagainya dan juga mahasiswa tersatu, dan kita sudah informasikan kepada semua dekan, prodi dan juga kepsek yang ada di Sumbawa. Tapi saya melihat faktanya ini masih minim. Ya mungkin beginilah Indonesiaku, Indonesia Raya gitu ya. Jadi kita hanya bicara pragmatisme, kadang-kadang transaksional. Kita tidak bicara sifatnya sistematis, gradual, bertahap, berproses. Itu kadang-kadang kita tidak ada di situ gitu. Ya jangan heran ya banyak hal-hal yang ujungnya nanti salah kaprah karena kita tidak mengikuti dari prosesnya gitu. Ini yang saya sayangkan. Ya, siapapun, bukan hanya mahasiswa maupun dosen pun ya semestinya tidak begitu gitu. Karena kita dunia pendidikan ini sangat mencari ruang-ruang seperti ini. Sehingga saya berharap kemarin itu ini antusiasmenya sangat tinggi. Nah, ini bentuk yang harus kita ubah sehingga semua kita nanti akan berniat atau bersama-sama dalam sebuah sebuah proses yang memang kita giring dari awal sehingga akan menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dan lebih substantif dalam menunjang cita-cita kita. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan, para peserta dari yayasan
Saya lupa ini yang kau kalbi gitu ya. Tentu ini perlu kita syukuri, kita dijadikan target oleh beasiswa Jitu ini, sehingga sebagai target tentu merasa bangga dan mudah-mudahan banyak yang direkrut di mahasiswa kita nanti oleh yayasan Jitu ini. Dan kemarin kita sudah banyak mendengar dari pihak yayasan sangat bagus, sangat proyektif untuk edukasi investasi sumber daya manusia di kampus kita khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai akademisi tentu ini bagian dari instrumen kita dalam mensosialisasikan minat studi pada masyarakat miskin, masyarakat yang memang belum punya persiapan untuk pendidikan tinggi. Nah, ini adalah sebagian dari instrumen untuk menarik minat mereka. Dan untuk menarik minat mereka itu ya tentu kita yang di dunia akademik paham tentang ruang-ruang bantuan pendidikan maupun beasiswa yang ada. Jadi bukan hanya informasi-informasi normatif, klasik yang ada di akademik yang kita sampaikan mahasiswa. Tapi ruang-ruang seperti inilah yang perlu kita informasikan dan menjadi prestis bagi kita. Karena tidak semua kampus mampu kompetitif dalam meraih hal-hal seperti ini. Atau tidak semua kampus dianggap kapabel dalam mendapatkan beasiswa semacam ini. Ini yang kita harus kita banggakan. Dan semua kita harus hadir dan berserta di sini sebagai pengelola akademik dan juga sebagai penjamin bagaimana mahasiswa itu dan lulusan qualified dan berkualitas dalam dunia, dalam masyarakat maupun dunia kerja. Bapak Pak Syafruddin, mohon izin mikrofonnya boleh dinyalakan kembali. Oh. Siapa yang matikan tadi? Ada yang matikan ya? Sudah kedengaran? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, khusus pada Ibu Neti, Ibu Hairun, gitu ya, Hairun yang sudah bersama kita dari kemarin. Saya aturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, supaya kiranya hal ini mungkin kurang memuaskan sambutan kami atas nama pimpinan, atas nama lembaga, mengaturkan permohonan maaf, beribu maaf. Semoga tidak rasa puas dengan sambutan peserta ataupun pelayanan kami. Mudah-mudahan ini akan terus dilanjutkan, dan saya yakin Ibu Neti dan pengurus Yayasan KUKLB ini orang-orang yang memang sudah siap menerima tantangan dan pernah menghadapi semua macam kondisi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya para peserta. Mudah-mudahan ini bisa kita ikuti sampai tuntas sehingga hal-hal yang sifatnya esensial, substantif dalam beasiswa ini bisa kita pahami dan bisa menjadi corong bagi yang lain yang mungkin saja belum bisa hadir
lewat virtual ini sehingga ini akan tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Demikian bisa sampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warek 3 kita, Bapak Dr. Syafruddin SMM. Baik, selanjutnya di dalam webinar ini kita juga kehadiran oleh Ketua Yayasan Kalbeko ya, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Program Manajer Kalbeko sendiri yaitu Ibu Neti Cahyaningrum. Mohon maaf ya, Foundation Manager ya, Ibu Neti Cahyaningrum yang akan memberikan ya sedikit video ya kepada kita apa sih itu yang namanya Kalbeko ya dan bagaimana peranannya nanti kepada beasiswa G2 ini untuk mahasiswa adik-adik mahasiswi siswi ya ataupun adik-adik mahasiswi yang nantinya akan mengikuti eh, kegiatan ataupun beasiswa G2 ini. Nah, mungkin kepada Bu Neti Cayaningrum dipersilahkan. Terima kasih Pak Haki. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Yang terhormat Bapak Dr. Syafruddin SMM sebagai Wakil Rektor 3, kemudian juga Bapak Sudirman sebagai Dekan Faper Ternak ya, kemudian juga Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik peserta dari sosialisasi beasiswa Jitu. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa hadir semua di sini dan kami berharap informasi yang akan kami berikan akan sangat berguna buat Bapak Ibu maupun buat adik-adik di sini dan bisa berpartisipasi memajukan NTB melalui beasiswa Jitu. Nah, sebelum kami akan menjelaskan mengenai apa itu Yayasan Kokalbe dan juga beasiswa Jitu, izinkan kami memutarkan sedikit video pencapaian kami di 2023 dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para penerima beasiswa. Silakan Kakak Khairul. Indonesian omelette with The queen's favorite was the one in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Iya, Bapak Ibu, adik-adik, demikianlah sekilas mengenai kegiatan kami di 2023 dan kami berharap di 2024 nanti juga akan lebih banyak kegiatan bersama tentu saja para penerima beasiswa Yayasan Kokalbe dan kami berharap juga dari Universitas Samawa bisa juga membuat program kolaboratif bersama kami. Oke, selanjutnya kami ingin menjelaskan mengenai apa itu beasiswa Jitu dan tentu saja siapa itu Yayasan Kokalbe. Kakak Khairun izin boleh share? Boleh sharing dulu Lina? Oh oke, mungkin berarti sebelum menjelaskan mengenai beasiswa Jitu dan juga Yayasan Kokalbe, ada penjelasan atau sharing pengalaman dari salah satu penerima beasiswa kami, Lina, yang akan menerangkan atau berbagi ya bagaimana Lina mendapatkan beasiswa dan apa tantangan yang dihadapi selama menjadi penerima beasiswa. Silakan Lina.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neti selaku Foundation Manager YKK. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Kokalbek karena telah mengadakan sosialisasi di Universitas Samawa. Yang terhormat Pak Warik 3, Pak Dr. Saprudin Ismail, yang saya hormati Pak Dekan Papetkan, Pak Dr. Insinyur Sudirman, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Dr. Medical Sari, yaitu selaku Kaprodi saya dan Ibu dosen saya juga, serta saya sampaikan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada sosialisasi acara hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lina Isnaini. Saya penerima beasiswa Digitu tahun 2023. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Samawa di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Selama 5 menit ke depan, saya meminta waktu kepada semuanya untuk sharing secara singkat mengenai perjalanan saya dan pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa Digitu tahun 2023. Jadi ketika mendaftar awal beasiswa Digitu itu karena kegagalan saya yang tidak lolos seleksi pada pendaftaran KIP kuliah. Jadi saya itu mencoba untuk mencari alternatif beasiswa lain untuk menunjang bantuan finansial saya dalam menempuh pendidikan. Kemudian setelah saya menelusuri berbagai informasi, saya menemukan informasi mengenai program beasiswa Digitu dari Yayasan Kokalbe. Nah, dari itu saya mencoba apply beasiswa Yayasan Kokalbe yaitu Digitu 2023. Saya mencoba untuk mendaftarkan diri dengan mempersiapkan apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan selama saya proses pendaftaran tersebut. Dan saya juga sempat ragu pada awalnya karena saingannya itu tidak hanya dari pihak NTB saja, tetapi juga melibatkan seluruh Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Indonesia. Kemudian, akhirnya saya lolos pada tahap kedua, yaitu tes potensi akademik. Jadi dalam tes potensi akademik itu, saya mengerjakan soal, pilihan ganda, dan juga esai. Setelah itu, saya akhirnya lolos tahap ketiga, yaitu tes wawancara. Dan alhamdulillahnya, habis itu saya dinyatakan sebagai penerima beasiswa Digitu tahun 2023. Tentunya itu juga membuat saya merasa senang karena bisa meringankan beban kedua orang tua juga tentunya. Kemudian saya akan menjelaskan atau sharing sedikit pengalaman saya selama menjadi penerima beasiswa Digitu di YKK. YKK tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pengembangan kapasitas dan mentoring bagi penerima beasiswa lainnya. Jadi itu membuat saya mencoba hal-hal baru dan juga memperluas wawasan saya. Saya juga bisa bertemu dengan berbagai macam orang hebat dengan latar belakang yang tentunya sangat hebat sekali. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak YKK yang tentunya sangat berguna sekali untuk kita ke depannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir juga jika teman-teman minat di bidang bahasa Inggris, maka YKK juga menyediakan YKK English Club. Jika teman-teman minat di bidang membaca buku, maka YKK juga menyediakan YKK Book Club. Jadi itu juga bisa membuat potensi teman-teman untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan teman-teman itu secara lebih tajam. Dan untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan pesan sedikit kepada teman-teman juga yang ingin mendaftar beasiswa. Siapa tahu ada teman-teman juga yang tertarik untuk mendaftar beasiswa Digitu 2024. Teman-teman juga bisa bertanya-tanya sedikit kepada saya. Nanti kita sharing-sharing sama-sama mengenai Digitu juga. Jangan ragu untuk coba,
Karena apapun usaha teman itu akan membuat satu langkah teman-teman untuk mencapai hal yang teman ingin capai. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada adik kita ya, Saudari Lina Isnaini ya. Dan kebetulan beliau adalah mahasiswi saya juga ya yang berprestasi. Nah, jadi banyak sekali tentunya ya yang sudah didapatkan oleh adik kita Lina Isnaini ini di Kalbeko ya. Nah, nanti mungkin adik-adik ataupun teman-teman ataupun yang mau bertanya ya, mungkin nanti bisa sharing-sharing di sesi selanjutnya. Namun sebelumnya tadi sempat dilihat ya video dari Yayasan Kokalbe ini ya videonya. Lalu kita ke materi sedikit ya, materi tentang sosialisasi beasiswa Jitu 2024 eh, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ibu Neti ya. Nanti Ibu Neti dipersilahkan untuk menyampaikan pemaparan materi sosialisasi beasiswa Jitu 2024. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Haki. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, izinkan kami menyampaikan mengenai sosialisasi program beasiswa Jitu 2024. Silakan, Kak. Oke, sebelum sebelum kita memasuki beasiswa Jitu 2024, mungkin kami ingin memperkenalkan juga kepada adik-adik terutama ya dan ibu-ibu yang belum hadir pada kesempatan kemarin yang kami bertemu dengan Universitas Samawa. Apa itu Yayasan Kokalbe? Jadi Yayasan Kokalbe adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Koh, di mana mereka adalah pendiri PT KB Pharma di tahun 1966 ya berdirinya. Dan pendiri tersebut setelah KB Pharma menjadi TBK atau perusahaan terbuka memiliki keinginan untuk berkontribusi ke masyarakat Indonesia sehingga tahun 2007 mulai membuat yayasan yang memang berfokus pada bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Memang saat ini kami masih fokus pada perempuan Indonesia ya. Nah, mulai di 2011 kami baru memberikan beasiswa. Pada saat itu memang levelnya masih SMA dan di 2017 kami merambah beasiswa ke level jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi dengan harapan bahwa kita bisa memberikan akses pendidikan kepada perempuan Indonesia khususnya yang di pelosok. Karena kami percaya bahwa pendidikan itu memiliki kekuatan yang transformatif ya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di mana jika para perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, kami berharap bahwa kelak mereka memiliki keluarga juga yang lebih sejahtera secara sosial dan ekonomi. Lalu visi kami adalah memberdayakan perempuan dan juga memberikan akses pendidikan. Pencapaian kami sendiri ada total 812 penerima beasiswa sampai saat ini, di mana 92% penerima beasiswanya adalah perempuan. Nah, saat ini yang masih aktif ada 373 penerima beasiswa dan yang telah lulus ada 324 dan 56%-nya mereka sudah bekerja dan selebihnya mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan ada juga yang beberapa yang sudah menikah karena mungkin dari 2011 ya. Itu. Kami memiliki mitra 196 institusi pendidikan di 32 provinsi di Indonesia di mana para penerima beasiswa mengenyam pendidikan di kampus-kampus tersebut. Next, Kak. Nah, mengenai Jitu, pastinya adik-adik dan juga ibu-ibu ingin tahu apa itu Jitu. Tentang beasiswa Jitu sendiri, beasiswa Jitu adalah program pendidikan dari Yayasan Kokalbe yang bertujuan menciptakan generasi perempuan yang berkarakter Jitu. Jadi Jitu itu merupakan sebuah singkatan sebetulnya, disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Jadi mereka adalah generasi perempuan yang jitu dan mandiri untuk dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif di daerahnya. Program ini memang menargetkan sasaran kami adalah talenta-talenta perempuan. Jadi perempuan yang memiliki bakat dan memiliki keinginan kuat untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik jenjang D3, D4 maupun S1, sehingga dan berpotensi menjadi agen perubahan serta memiliki tantangan sosial ekonomi. Kami berharap bahwa para penerima beasiswa Jitu kelak dapat belajar, berdaya, dan berkarya. Next, Kak. Oke, tujuan program beasiswa Jitu sendiri adalah memberikan beasiswa pendidikan tinggi untuk perempuan di daerah terpencil, lalu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan,
menciptakan agen perubahan yang inovatif. Jadi sudah bukan lagi agen perubahan positif, tapi kami juga mengarah kepada inovatif, menciptakan hal baru, dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oke, Kak. Nah, kami punya, seperti tadi Lina sharing juga, kami memiliki rangkaian seleksi beasiswa, di mana ada 4 rangkaian seleksi. Yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi, lalu tes akademik, wawancara, dan serta registrasi ulang. Nah, pada proses pendaftaran dan seleksi administrasi, semua dilakukan secara online. Jadi, baik upload data maupun mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, adik-adik atau ibu-ibu yang ingin berbagi informasi kepada penerima manfaat, dilakukannya melalui saat kirim ke aplikasi pendaftaran. Jadi kami ada link nanti akan di-share. Lalu memasukkan data dan juga dokumen yang jelas ya, yang sesuai dengan persyaratan. Nah, bagi mereka yang lulus administrasi, akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tes akademik. Jadi mungkin tidak semua yang akan dihubungi, jadi hanya yang lulus. Saat ini kami sudah menerima sekitar 4.000-an aplikan dan sedang dalam proses juga administrasi berjalan. Nah, bagi yang lulus nanti, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, akan ada pengumuman. Nah, berikutnya masuk ke tes akademik. Tes akademik akan dilakukan secara daring dan serentak seluruh Indonesia dengan durasi 180 menit. Terdiri dari 2 bagian, maaf. Ada tes potensi akademik dan tes penulisan esai. Di mana tes potensi akademik itu lebih ke pengetahuan umum, mungkin seperti kalau kita ambil tes SBMPTN ya, gitu ya. Dan juga tes penulisan esai, kita ada 3 pertanyaan wajib yang harus diisi dan dijawab dengan minimal 350 kata per satu pertanyaan. Tes ini bertujuan untuk memahami pola pikir, identifikasi komitmen, serta kesempatan menggali potensi dari calon penerima beasiswa. Jadi kami berharap adik-adik yang mengisi tes akademik ini melakukannya dengan serius ya, gitu. Terutama tes penulisan esai. Nah, bagi mereka yang telah lulus, akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini bisa dilakukan daring, bisa dilakukan luring. Artinya bisa melalui Zoom atau juga melalui tatap muka. Biasanya akan tergantung pada kondisi dan jumlah kandidat berasal. Jadi kalau dari Universitas Samawa atau dari dari NTB ini, Lombok ini kita punya, atau Sumbawa ini kita punya 150 anak yang harus diwawancara, maka kami bisa saja datang ke Sumbawa. Nah, tes wawancara ini dilakukan secara sistem panelis, jadi ada 2 penguji dengan menghadapi 1 calon penerima yang akan diwawancarai. Nah, setelah lulus akan ada pengumuman registrasi ulang. Ini adalah sebuah proses di mana kita akan memverifikasi seluruh informasi atau data yang diterima dari awal, dari administrasi sampai dengan wawancara. Jadi bisa saja kami memverifikasi apa-apa yang sudah diungkapkan di wawancara ataupun seleksi administrasi. Apakah ada kemungkinan tidak lolos setelah pengumuman registrasi ulang? Ada kemungkinan. Jadi bisa saja dasar registrasi ulang diverifikasi ada informasi yang tidak sesuai atau mungkin pemalsuan data dan sebagainya, sehingga harus tidak bisa dilanjutkan lagi menjadi penerima beasiswa jitu. Nah, jika sudah terverifikasi, maka kami akan membuatkan perjanjian beasiswa ini untuk mengikat komitmen kami sebagai pemberi beasiswa serta komitmen adik-adik penerima beasiswa jitu, bagaimana hak dan kewajibannya dijaga. Nah, setelah penandatangan perjanjian, maka biasanya kami akan menyatakan bahwa anak tersebut adalah penerima beasiswa jitu. Ya, next, Kak. Ini ada lini masa atau timeline dari seleksi beasiswa jitu 2024 kami, di mana pendaftaran kami yang harusnya tutup 24 Februari, kami perpanjang sampai 9 Maret agar mendapatkan lebih banyak lagi kandidat-kandidat yang memang berbakat ya. Lalu seleksi administrasi sendiri kita laksanakan sampai dengan 21 April dan pengumumannya sendiri dari tanggal 22 sampai dengan 24. Seleksi tes akademik akan dilakukan serentak tanggal 27 April. Pengumuman hasil tes akademik akan dilaksanakan 22 sampai 24 Mei dan seleksi tes wawancara 25 Mei sampai dengan 22 Juni. Adapun pengumuman hasil tes wawancara sendiri akan di 24 sampai 26 Juni dan setelahnya adalah proses
registrasi ulang, kemudian juga perjanjian beasiswa sampai dengan 26 Juli 2024 sebelum orientasi penerima beasiswa. Seluruh keputusan dan alur proses yang ada di sini tidak dapat diganggu-gugat. Kami juga tidak memberikan bantuan teknis untuk setiap tahapan seleksi. Hasil seleksi akan diumumkan melalui website Yayasan Kokalbe dan juga email pemberitahuan kepada mereka-mereka yang lulus dari tiap tahapan. Next, Kak. Oke, persyaratan umum dan administrasi ya mungkin. Sasaran penerima beasiswa itu siapa aja sih sasarannya? Pertama tentu saja warga negara Indonesia, lalu perempuan dengan usia 17 sampai 22 tahun, belum menikah. Jadi kami ada beasiswa mitra lain yang sudah bisa mensyaratkan sudah menikah, tapi kalau ini belum menikah. Kemudian siswa-siswi kelas 12 atau maksimum 2 tahun dari kelulusan. Jadi bisa anak SMA yang sekarang kelas 12 mau lulus tahun ini atau yang sudah lulus mungkin di 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya itu boleh. Atau mahasiswi perguruan tinggi, mungkin anak-anak Universitas Samawa yang saat ini di semester 2. Ya. Lalu yang paling utama adalah memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah asalnya, dalam hal ini Sumbawa. Ya, next, Kak. Nah, syarat nilai akademis kami sendiri ada syarat untuk bagi anak-anak yang SMA atau lulusannya yang belum kuliah itu adalah minimal rapot 80 rata-rata. Tiap semester dengan komponen yang akan kami lihat adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini perlu dicermati bahwa kami menilai dua komponen tersebut. Lalu buat yang lulusan juga sama, tetapi mungkin nanti kalau yang kelas 12 biasanya hanya sampai semester 5. Kalau yang sudah lulus atau gap year itu biasanya sampai semester 6. Kemudian mahasiswi semester 2 saat ini dengan indeks prestasi di semester 1-nya minimal 3,30 dalam skala 4. Next, Kak. Oke, nah persyaratan umum penerima beasiswa adalah melengkapi formulir pendaftaran beasiswa Jitu secara online, lalu scan KTP atau scan kartu keluarga buat adik-adik yang memang belum memiliki KTP. Lalu pas foto, ini wajib juga 4x6. Scan rapot untuk yang telah lulus atau sedang gap year itu rapot semester 1 sampai 6. Kalau ada ijazah juga boleh dimasukkan ijazah sebagai nilai tambah. Kemudian scan rapot semester 1 sampai 5 untuk yang masih di kelas 12. Untuk mahasiswa, kami meminta scan kartu hasil studi yang resmi dari universitas, di mana tercantum nama, kemudian angkatan, kemudian institusi, dan nilai tersebut tentunya di KHS semester 1 bagi mahasiswa. Lalu, unggah scan hasil tulisan esai, di mana tulisan esai ini menjadi poin yang penting juga dalam penilaian di administrasi pendaftaran beasiswa Jitu. Next, Kak. Nah, apa itu esainya? Tulisan esainya adalah tulisan tangan dari adik-adik yang menulis satu esai orisinil. Jadi bukan dari mencontek ya, tapi ide-ide dari orisinil dari adik-adik dengan jumlah kata minimal 350. Jadi bukan jumlah huruf ya, tapi jumlah kata. Dan esai ini menjawab pertanyaan berikut, yaitu paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk daerah asalmu sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang diminati. Ini mungkin sebagai contoh, kalau saya mau ambil farmasi ya, saya mau ambil farmasi maka saya akan mengungkapkan potensi dan cita-cita masa depan saya di bidang farmasi buat saya. Jadi buat saya bukan buat mahasiswa lain saja gitu, buat kita karena kita akan menunjukkan keunikan kita gitu. Tantangan saya dalam mengembangkan bidang farmasi pada saat kuliah maupun lulus ya. Kemudian kegiatan nyata yang ingin saya lakukan kalau saya masih SMA, yang ingin saya lakukan ketika kuliah apa ya, dan setelah lulus kemudian kalau saya sudah kuliah apa sih yang ingin saya lakukan atau yang sedang saya lakukan supaya saya menjadi seorang farmakologi yang kompeten gitu ya.
Jadi ini yang mungkin contoh jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Jadi orisinil, ide, tunjukkan keunikan dari ide-ide dari adik-adik. Next, Kak. Nah, bidang studi sendiri, kami memiliki 4 bidang studi. Bidang studi ini bukan program studi ya, jadi program studinya bisa banyak sekali di dalamnya. Karena sasaran kami ada di 20 provinsi dan mungkin ada banyak kampus, sehingga bisa jadi prodi-prodinya namanya berbeda-beda. Jadi kami mengcover hanya, pokoknya yang penting bidang studinya. Seperti agrikultur itu ada kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Agribisnis, agroteknologi itu masuk dalam agrikultur. Kemudian bisnis dan ekonomi bisa jadi akuntansi, ekonomi syariah, gitu kan ya, atau lainnya. Dan kesehatan, ada kebidanan, kedokteran, keperawatan, elektromedik dan sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Dan lalu bidang studi terakhir adalah STEM, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Ini sebetulnya kami baru mulai di 2023 bidang ini, di mana kami membuka kesempatan bagi yang ingin atau tertarik atau sedang belajar teknik informatika, bidang matematika, biologi, dan lainnya. Gitu. Next, Kak. Nah, ini adalah cangkupan wilayah kami. Jadi alhamdulillah Sumbawa masuk dalam cangkupan wilayah kami karena ada di NTB, kami ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Dan sasaran kami memang lebih ke Indonesia Tengah dan Timur karena kami ingin mencoba membantu perempuan-perempuan di sana supaya dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dengan kemampuan yang dia miliki. Oke, next, Kak. Skema dan komponen beasiswa. Nah, setelah kita tadi bicara syarat, kemudian cakupan area, bidang studi, maka izinkan kami menyampaikan mengenai skema. Beasiswa Jitu diberikan kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang pendidikan, jenjang pendidikan lebih tinggi, jadi D3 dan juga D4 atau S1. Di mana durasi pemberian dana beasiswa adalah maksimal 6 semester untuk yang D3, lalu 8 semester untuk mahasiswa D4 dan S1. Nah, kemudian penerima beasiswa dapat berkuliah di institusi pendidikan negeri maupun swasta, baik yang melalui tatap muka ataupun daring, boleh. Gitu ya. Jadi ini kita bebaskan, ada di seluruh Indonesia, jadi tidak akan kami batasi. Tapi kalau di Sumbawa ada Universitas Samawa, boleh dong ya, apply-nya di Universitas Samawa aja gitu ya. Target bidang juga yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan bidang studi beasiswa yang tadi kami sebutkan. Jadi ada 4 tadi ya. Kemudian penerima beasiswa juga akan mendapatkan program pengembangan kapasitas dan mentoring selama menjadi penerima beasiswa Yayasan Kokalbe. Jadi bukan hanya sekedar bantuan pendidikan seperti yang tadi di-share oleh Lina, tapi juga ada pengembangan kapasitas dan mentoring. Next, Kak. Nah, apa saja sih pengembangan kapasitas kami? Pengembangan kapasitas kami karena kami ingin membentuk generasi Jitu, jadi kami memiliki 4 komponen pengembangan kapasitas atau area, yaitu kepemimpinan, komunikasi, inovasi, dan kesejahteraan kesehatan. Kami masukkan kesejahteraan kesehatan di sini karena memang terutama untuk mengatasi isu-isu perkawinan dini dan juga edukasi ke daerah asalnya mengenai kesejahteraan kesehatan bagi perempuan-perempuan. Oke. Dan pada semester akhir kami ada yang namanya bantuan riset kuliah dan juga pengembangan karir sehingga adik-adik ketika lulus dari beasiswa Jitu dan lulus dari kampus sudah lebih siap baik di dunia kerja maupun di dunia wirausaha. Next, Kak. Next. Oke, komponen dana beasiswa Jitu 2024 kami memiliki 2 komponen dana. Komponen dana pertama adalah bantuan pendidikan dengan maksimal pagunya adalah 10 juta. Di mana jika adik-adik berada di semester 1, biasanya kita hanya memberikan komponen dananya SPP atau SKS. Tapi jika masih SMA dan baru mau masuk nih universitas, maka kami akan memberikan bantuan juga dana sumbangan pengembangan institusi. Serta jika adik-adik nanti kelak ada penelitian di semester akhir, kita bantu juga dengan dana bantuan penelitian dengan pagu maksimal 3 juta. Nah, total 3 komponen ini adalah 10 juta, di mana itu akan disesuaikan dengan tagihan kampus. Jika memang tagihan kampusnya totalnya nih baru masuk nih adiknya masih SMA dan kemudian mau ambil ke kampus gitu kan.
wah SPI saya ada 3 juta gitu kan. Kemudian dana SPP dan SKS saya semuanya ada 4 juta jadi 7 juta. Maka akan kita berikan beasiswanya senilai 7 juta. Tapi jika, oh saya kedokteran nih, dana sumbangannya saja saya sudah 10 juta, dana SPP SKS saya ada eh, 10 juta juga, berarti kan artinya total 20 juta. Maka yang akan kami berikan sesuai dengan pagu maksimal kami yaitu 10 juta rupiah. Nah, selain dana bantuan ini, ada lagi yang namanya dana bantuan pengembangan, penunjang pengembangan kapasitas. Jadi kami berikan juga di luar dana pendidikan yaitu dana pengembangan kapasitas sejumlah 1,2 juta setiap semester yang akan digunakan untuk menunjang pelatihan-pelatihan dilaksanakan oleh Yayasan Kokalbe atau ada seminar-seminar di kampus yang mungkin berbayar ya walaupun nggak besar tapi membutuhkan dana, maka nilai ini bisa digunakan untuk kegiatan pengembangan kapasitas dari adik-adik penerima beasiswa Jitu. Next, Kak. Nah, kondisi umum penerima beasiswa, apa sih syarat kondisinya? Pertama adalah para penerima beasiswa itu harus sudah menjadi mahasiswa. Artinya kalau mereka masih SMA saat ini dan dinyatakan lolos wawancara dan verifikasi ulang, belum tentu akan mendapatkan manfaat dari beasiswa Jitu sebelum memang menjadi mahasiswa Jitu. Gitu. Jadi mahasiswa kampus ya, maaf ya. Jadi jadi memang harus menjadi mahasiswa dulu pada saat menjadi penerima beasiswa Jitu. Lalu jangka waktu yang diberikan adalah 4 tahun untuk sarjana atau diploma 4 dan 3 tahun untuk diploma 3. Di mana kalau adik-adik mulai dari SMA kemudian masuk, maka manfaat ini akan didapat selama 4 tahun dan 3 tahun. Tetapi jika sudah di semester 2, artinya untuk yang D4 atau S1 akan mendapatkan manfaat tahun sisanya itu 3 tahun dan yang untuk D3 berarti 2 tahun. Yayasan Kokalbe tidak memberikan bantuan teknis dalam mengisi atau melengkapi berkas dalam proses seleksi administrasi tadi disampaikan ya. Jadi mohon secara mandiri mencari tahu, banyak membaca dan buku panduan kami digunakan untuk panduan dalam mengisi formulir dan proses seleksi selanjutnya. Penerima beasiswa diminta untuk mendaftarkan secara mandiri untuk seleksi perguruan tinggi. Jadi kami tidak akan memberikan bantuan teknis untuk proses seleksi perguruan tinggi. Itu adalah ranah dari perguruan tinggi bersangkutan. Jadi silahkan ikuti secara mandiri. Selanjutnya, Kak. Next, Kak. Oke. Nah, keberlanjutan beasiswa. Apakah mungkin beasiswanya pasti 4 tahun, 3 tahun ya, Ibu? Ya, kita akan melihat ya. Jadi ada yang kita lihat, ada syaratnya yaitu dengan menjaga indeks prestasi serta kehadiran pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh Yayasan Kokalbe. Jadi indeks prestasi minimal 3,30 setiap semesternya. Di mana jika sudah lebih dari 1 kali atau jadi sudah lebih dari 2 kali, jadi sudah 2 kali biasanya kami akan mengakhiri beasiswa atau kehadiran dari pengembangan kapasitas minimal 80% setiap semester. Nah, selama masa pemberian beasiswa, penerima beasiswa tidak diizinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun. Dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Jadi kalau saya sudah dapat beasiswa tapi saya ingin kasih ke adik saya itu tidak bisa ya. Nah, pengajuan cuti tadi itu biasanya kami ada kondisi khusus, mungkin kalau bencana alam gitu ya. Maka tentu saja itu akan jadi eksepsional. Penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi atau program studi yang mungkin berbeda bidang ya. Contoh, ibu saya pertama ambilnya kedokteran, tapi tidak kuat lalu pindah akuntansi. Nah, itu tidak bisa. Jadi biasanya kalau masih satu bidang studi masih akan kita pertimbangkan. Apalagi kalau ganti kampus kami memang tidak mengizinkan. Ya, next, Kak. Nah, apabila penerima beasiswa mengundurkan diri tanpa alasan yang disetujui oleh pemberi beasiswa, seluruh dana akan diminta kembali kepada pemberi beasiswa. Dan penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian selama proses pendidikan. Jadi poin 8 ini contohnya adalah mungkin ternyata di tengah jalan dia mendapatkan KIP gitu ya. Oh, semester 3 saya ternyata dapat KIP Bu gitu. Maka diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut. Kenapa? Artinya kalau dia memilih KIP, maka artinya komitmen terhadap beasiswa jitunya sudah tidak ada lagi dan memang secara hak sudah tidak dapat lagi.
Nah, penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian. Itu contohnya adalah jika adik-adik ternyata sudah semester 8 tapi belum lulus-lulus nih. Aduh Bu, adik saya ada mata kuliah yang tertinggal gitu. Atau penelitian saya belum selesai sehingga harus sampai 9 dan 10, maka kami tidak akan melanjutkan lagi pemberian beasiswa dan wajib menanggung biaya selanjutnya. Begitu. Next, Kak. Nah, kewajiban penerima beasiswa. Nah, setelah tadi menceritakan hak dan komponen beasiswa aja apa saja yang didapat oleh adik-adik penerima beasiswa, maka kami memiliki aturan kewajiban bagi penerima beasiswa. Pertama adalah menyelesaikan jenjang pendidikan tentu saja yang sesuai dengan durasi yang telah ditentukan sampai meraih ijazah. Jadi kalau sudah mengambil sarjana maka 4 tahun dan kemudian mendapatkan ijazah. Nah, pemberian beasiswa dievaluasi setiap semester berdasarkan syarat minimal. Prestasinya adalah minimal 3,30 dan pengembangan kapasitasnya minimal 80%. Penerima beasiswa wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi, baik di perguruan tinggi maupun di sosial kemasyarakatan, bisa saja ikut Karang Taruna dan sebagainya. Dan itu boleh ya, silahkan. Kami wajibkan untuk melaporkan ini di setiap semester agar kami bisa monitoring bagaimana adik-adik berkiprah atau berkontribusi di masyarakat dan akademis. Lalu penerima beasiswa wajib memberikan laporan akhir masa studi di perguruan tinggi dengan mengisi formulir laporan kelulusan dan wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan yang dilakukan oleh Yayasan Kokalbe dan juga perguruan tinggi. Jadi bukan hanya Yayasan Kokalbe saja, tapi juga perguruan tinggi. Seluruh penerima beasiswa wajib mengikuti program pengembangan diri yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe dan mitra-mitra kami. Dan kemudian penerima beasiswa setelah lulus akan masuk ikatan alumni Yayasan Kokalbe, di mana mereka akan mendapatkan pendampingan atau mentoring jika ada kendala dalam berkontribusi ke masyarakat ataupun kesempatan-kesempatan pengembangan kapasitas lainnya setelah lulus. Next, Kak. Nah, setelah kewajiban, ada risiko yang namanya pengakhiran beasiswa. Kami akan mengakhiri beasiswa dengan beberapa kondisi jika penerima beasiswa meninggal dunia atau sakit yang tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka kita akan akhiri. Lalu melakukan pemalsuan informasi atau data yang diberikan kepada Yayasan Kokalbe. Jadi data yang disubmit ternyata tidak sama dengan bukti yang ada. Terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang, prostitusi, judi, atau bentuk-bentuk lain. Terus penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Jadi kalau sudah mengalihkan, maka otomatis beasiswanya kami akhiri, termasuk pemindahan universitas atau program studi dengan alasan apapun. Ya, next, Kak. Nah, beasiswa akan berakhir juga secara otomatis bila IP indeks prestasi semester itu tadi kurang dari 3,30. Tetapi biasanya jika dalam satu semester penerima beasiswa mengalami kendala sehingga IPS-nya kurang dari 3,30, kami akan melakukan pendampingan, lalu melakukan juga monitoring dan juga konseling. Dan itu konsultasi ya, jadi kita akan menemukan akar masalah dan memecahkannya bersama. Biasanya kami akan memberikan surat peringatan ketika sudah satu kali kurang dari 3,30. Nah, jika dalam 2 kali, maka kami akan memberikan surat pemberhentian beasiswa. Nah, penerima beasiswa juga bisa saja diakhiri beasiswanya jika tidak memenuhi kehadiran 80% pengembangan kapasitas selama 2 semester juga. Gitu. Jadi bukan saja IPS-nya juga yang dilihat, tetapi juga pengembangan kapasitas. Ada yang IPS-nya sampai 3,8 gitu ya 2 semester, tapi sama sekali tidak ingin hadir dalam pengembangan kapasitas Yayasan Kokalbe selama 2 semester, maka otomatis juga beasiswa akan diakhiri. Seperti itu. Next, Kak. Iya. Pengakhiran beasiswa seluruh proses akan dilakukan dan diberitahukan melalui surat elektronik kepada alamat email penerima beasiswa. Lalu penerima beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun kesalahan atau pelanggaran wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh Yayasan Kokalbe kepada perguruan tinggi. Jadi wajib. Kenapa? Karena ini berarti
adik-adik sudah menyalahi komitmen yang sudah ditetapkan dalam perjanjian beasiswa. Pengembangan seluruh biaya pengembaliannya dilakukan maksimal 14 hari dari surat pemutusan beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Kokalbe. Seperti itu. Silakan, Kak. Next. Oke. Cara mendaftar beasiswa Jitu 2024. Nah, karena ini mungkin akan lebih panjang dan menarik, jadi mungkin Kakak Koirun akan menjelaskan lebih detail mengenai cara mendaftar beasiswa Jitu 2024. Silakan Kakak Koirun. Baik, terima kasih Bu Neti. Em, Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya sudah terdengar ya, harusnya. Oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah cara pendaftaran beasiswa Jitu 2024 dari Yayasan Kokalbe. Di sini ada buku panduan, Bapak Ibu. Ini mungkin penting nih untuk difoto ya. Silahkan bisa di-scan juga, ada QRIS-nya dan ada linknya juga. Bapak Ibu bisa juga ada di chat, sudah diberikan sama tim kami, Salwa, untuk link ke buku panduannya. Dan juga seluruh pendaftaran dilakukan secara online seperti yang sudah diberitahu oleh Ibu Neti. Dan di sini juga ada link pendaftarannya. Nah, apa aja nih yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran? Nah, yang pertama, teman-teman harus mengisi informasi data diri. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman pada saat pendaftaran. Apa nih kalau pada saat pendaftaran yang penting adalah teman-teman mencantumkan email pribadi yang aktif karena email ini menjadi jalur komunikasi kita yang utama antara calon penerima beasiswa dan juga Yayasan Kokalbe. Lalu nanti teman-teman harus mengisi data-data diri sesuai dengan kartu keluarga ya. Jadi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, itu semua harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga maupun kartu tanda penduduknya teman-teman. Lalu untuk nomor handphone juga tolong pastikan nomor yang diberikan kepada kami pada saat pendaftaran itu sudah benar dan juga aktif. Karena nanti pada saat wawancara kita akan mengkonfirmasi selain email, kita juga akan mengkonfirmasinya melalui WhatsApp atau nomor handphone tersebut. Lalu setelah data diri itu ada data orang tua wali yang harus dilengkapi juga dari domisili, nomor kontaknya, riwayat pendidikan, pekerjaan. Kami juga menanyakan gaji bulanan yang diterima oleh orang tua atau wali, juga kami menanyakan di formulir tersebut. Setelah data orang tua dan data diri, kita juga menanyakan nih informasi riwayat pendidikan dari calon penerima beasiswa. Jadi teman-teman di sini bisa melengkapi ya pendidikan terakhirnya apa, jurusannya apa yang sedang atau sudah diinyam gitu pendidikannya, terus institusi pendidikannya di mana. Lalu di sini juga ada nilai rapor, nilai-nilai yang teman-teman harus tuliskan. Dan kita menghitung rata-rata ya teman-teman. Tadi kan Bu Neti sudah bilang minimal 80, betul. Itu adalah rata-rata dari 2 komponen nilai setiap semesternya ya. Jadi keterampilan dan juga nilai pengetahuan. Nah, salah satu keunikan mungkin dari program Yayasan Kokalbe itu kami memberikan kami boleh dari SMA, SMK sederajat. Jadi kalau teman-teman dari pondok pesantren atau madrasah aliyah juga bisa mengikuti program ini. Penerima manfaat kami banyak juga yang dari pondok pesantren, tapi mohon pastikan bahwa raportnya itu adalah berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya tidak berbahasa Indonesia, mohon silakan pergi ke institusi pendidikan dan pastikan mendapatkan transkrip nilai ya yang resmi. Ada kop suratnya, ada kopnya, ada tanda tangan dari kampusnya atau institusi pendidikannya yang bisa memberitahu isi dari rapor tersebut.
Lalu selain itu, tadi kan data-data yang harus dilengkapi ya pada saat formulir online. Nah, ini adalah dokumen persyaratannya. Tadi sudah disebutkan di awal juga jangan lupa untuk scan KTP, scan kartu keluarga, ya, pas foto 4 kali 6 cm, latar belakangnya polos ya. Lalu juga jangan lupa yang dokumen keempat adalah scan nilai raport. Scan nilai raport atau kartu hasil studi mahasiswa, tergantung status pelajarnya teman-teman ya. Dan yang kelima, dokumen kelima adalah hasil tulisan esai ini yang telah dibuat ya. Tadi kan sudah disebutkan ya. Lalu semuanya dokumennya diunggah nanti berformat PDF kecuali pas fotonya ya, pas fotonya berformat JPEG. Lah ini yang paling sering dilupakan sama teman-teman bahwa di akhir dari formulir jangan lupa untuk menekan tombol submit atau kirim untuk menyelesaikan pendaftaran. Dan seluruh seleksi administrasi nanti akan diumumkan sesuai dengan jadwal melalui website kami. Dan bagi yang lulus akan diberitahu melalui email. Nah, ini cuma hanya contoh-contoh saja, teman-teman. Pastikan nanti tidak buram dan keseluruhannya terfoto gitu atau terscan ya. Lalu pas foto boleh latarnya pokoknya polos. Jadi teman-teman nggak perlu harus ke studio ya, karena kan warnanya latarnya bebas. Yang penting polos. Jadi kalau teman-teman mau ada tembok gitu, silakan boleh. Untuk scan raportnya, Kak, aku padahal kalau scan raport semester 1 sampai 5 kan banyak banget, Kak. Ada 18 halaman misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, mohon semuanya diunggah ya keseluruhannya, tapi mohon semuanya dijadikan satu dokumen dulu, baru diunggah. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang gap year atau teman-teman yang sudah mahasiswa tapi KHS-nya belum keluar gitu yang semester satunya, maka teman-teman bisa scan raport kelas 10 sampai 12 semester 1 sampai 6 ya semuanya. Lalu bagi mahasiswa bagi pelajar yang berstatus masih kelas 12 itu kami hanya meminta teman-teman untuk scan raport kelas 10 sampai 12 tapi hanya semester 1 sampai 5 ya. Ini hanya contoh untuk perhitungannya. Jadi di semester 1 teman-teman menggabungkan semua nilai dan dihitung rata-ratanya, maka nanti di semester 1 ini menurut contoh nanti nilainya teman-teman itu di semester 1 di 87,5. Jangan lupa juga kalau teman-teman bagi mahasiswa yang sudah ada KHS-nya keluar atau hasil studinya semester 1, maka teman-teman bisa pakai itu sebagai dokumen persyaratan. Jadi yang jelas datanya itu harus resmi dari institusi pendidikannya. Jadi ada suratnya, ada data dirinya jelas, nilai IPS-nya juga tertera jelas. Ingin mengingatkan kembali ini dokumen 5 atau dokumen terakhir sebagai persyaratan pendaftaran itu adalah esai. Tadi udah disebutin ya harus orisinil atau karya sendiri, karya teman-teman. Nah, di sini adalah sebenarnya kesempatan teman-teman untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya teman-teman dalam penulisan ya, dalam format penulisan. Jadi teman-teman jangan lupa ini semuanya harus wajib ya tulisan tangan. Kita sering sekali menemukan teman-teman itu menaruh menjadi aplikasi aplikasi yang kayak tulisan tangan. Kita nggak bisa menerima itu. Jadi ini harus benar-benar memang tulisan tangannya teman-teman ya. Nanti kami Kak nanti tulisan saya jelek, saya insecure nih. Nggak apa-apa, kita semua bisa kok ya membacanya. Ibu Neti ini jago banget, tulisan dokter aja udah bisa pasti tahu gitu ya. Jadi tulis esai minimal 350 kata dalam satu halaman saja di ukuran A4, nanti boleh bergaris atau tidak bergaris pun boleh, terserah. Yang jelas teman-teman harus pastikan telah menjawab pertanyaan yang sudah tertera pada buku panduan. Jangan keluar dari konteks ya, karena kita hanya memberikan minimal 350 kata dan hanya satu halaman saja. Oke, saya ingin ingatkan kembali teman-teman, ini karena pendaftaran sampai 9 Maret, sekarang kan tanggal 28 ya. Jadi masih banyak waktu gitu ya. Teman-teman bisa mulai mempersiapkannya gitu terutama untuk dokumen persyaratan, lalu juga bisa lengkapi formulir pendaftarannya pelan-pelan dan pastikan semua sudah benar gitu ya nanti pada saat penulisan
Karena kalau misalnya nanti ada informasi gitu ataupun dokumen tidak lengkap yang tidak sesuai dengan persyaratan yang kami minta, maka bisa didiskualifikasi. Nanti kalau sudah kembali lagi, kalau sudah menyelesaikan dan mengirimkan pendaftaran, teman-teman tinggal menunggu hasilnya sampai pengumuman, yaitu di tanggal 22 sampai 24 April. Ya, dan semuanya pengumumannya di www.yayasankokalbe.org. Kembali lagi, teman-teman kalau belum SS tadi silahkan, belum foto silahkan, ini buku panduannya dan formulirnya. Dan aku ingin mengingatkan, saya juga izin mengingatkan, teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan dan di sesi ini masih belum terjawab, nanti pada saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung kirimkan email beasiswajitu@yayasankokalbe.org ataupun bisa WhatsApp kami gitu kepada admin kami di 0812 1200 4937. Dan tidak perlu khawatir buat teman-teman di sini, mungkin ada di sini yang beberapa belum mau kurang sesuai dengan misalnya program yang gitu. Kita punya berbagai program lainnya gitu, beasiswa lain. Jadi silakan teman-teman ikuti informasi melalui sosial media kami di @yayasankokalbe di seluruh platform media yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya berikan kembali waktu dan tempat kepada Pak Haki. Iya, terima kasih Bu Khairun Mumpuni ya, yang telah memaparkan ya bagaimana sih step by step apply ya beasiswa Jitu ini. Juga tadi terima kasih juga kepada Bu Neti Cahyaningrum ya, yang juga udah memaparkan juga materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan ya yang ada di kolom chat kita. Atau mungkin ada yang mau bertanya dahulu untuk ini bisa raise hand ya. Apakah ada yang mau raise hand untuk bertanya? Atau kita ke kolom chat dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini dari tadi udah dijawab ya yang untuk Ibu Ilil Nofri. Apa mau ditegaskan lagi aja Bu Hoirun atau Bu Neti? Ini pertanyaan mengenai Visipol tidak masuk kategori penerima beasiswa Jitu. Dan apakah tahun ke depannya memang targetnya seperti itu? Mohon pertimbangannya. Semoga Visipol ke depan dapat bisa masuk dalam kategori bidang penerimaan beasiswa Jitu. Terima kasih. Udah dijawab sih sebenarnya ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Aulia Ranatasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk raportnya yang telah dilegalisir oleh sekolah atau tidak, Kak? Boleh dijawab Ibu Neti atau Bu Hairun? Iya, terima kasih Pak Haki. Maaf, saya tadi udah gitu, ternyata mikrofonnya belum. Iya, halo Aulia, salam kenal, waalaikumsalam. Silakan teman-teman semua rapotnya boleh dilegalisir, boleh tidak dilegalisir pun tidak apa-apa, asalkan itu jelas Bapak Haki, ada skop suratnya, ada jelas gitu logo dari institusi pendidikannya dan kelengkapan nilainya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Aulia Ranatasya udah ini ya sudah terjawab ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak Dekan kita, Pak Dr. Sudirman. Ini sebenarnya juga ada dijawab, tapi mungkin nanti dijelaskan lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika ada siswi yang masih sekolah sekarang di kelas 2 SMA, kemudian dia ingin mendaftar beasiswa Jitu, tapi dia ingin kuliah kampus negeri di wilayah Jawa, apakah bisa daftar di beasiswa Jitu? Bagaimana Ibu? Iya, menambahkan yang Kakak Khairun, memang kalau untuk beasiswa Jitu, kami buka kesempatan adik-adik untuk kuliah di seluruh Indonesia, jadi di 38 provinsi tersedia, walaupun target sasaran kami adalah
perempuan-perempuan asal dari 20 provinsi, tetapi untuk kuliah boleh di seluruh Indonesia, boleh daring ataupun tatap muka. Jadi kita bebaskan. Siapa tahu ada yang, oh karyawan saya mau sambil bekerja karena harus menanggung biaya hidup keluarga gitu kan. Jadi saya ambil UT gitu, tapi itu boleh. Atau kalau mau di Sumbawa saja juga boleh. Jadi kami tidak ada batasan untuk mengambil perguruan tinggi mana, negeri swasta juga boleh. Jadi kita bebaskan. Dan yang utama bukan di luar Indonesia sih Pak. Gitu Pak Hakim, mungkin tambahan. Oke, terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah bertanya juga. Mungkin ada yang mau bertanya via yang direct ya, yang tidak dari kolom chat. Silahkan yang mau apa namanya, yang mau raise hand bisa untuk bertanya. Mhm. Ya, tadi juga kita dapat informasi juga ya Bu ya, kalau kita ini juga ditonton sama adik-adik dari SMK, bentar ya, SMK Islam Gunung Galesa ya. Semoga adik-adik yang sedang menyaksikan nanti ada yang tertarik ya untuk mengikuti atau join di beasiswa Jitu pada tahun 2024. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau adik-adik yang belum puas, silakan ya disilakan ditanyakan. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan bahwasanya kalau misalnya kurang jelas untuk informasinya nanti bisa buka di website Kalbe Kokalbe ya di www.yayasankokalbe.org ya, di www.yayasankokalbe.org. Nah, di situ nanti juga ada informasi mengenai beasiswa Jitu ataupun beasiswa Bestari begitu ya. Nah, baik silakan ada yang mau ditanyakan? Tampaknya belum ada yang bertanya. Bagaimana Ibu? Bu Neti ataupun Ibu Hoirun? Tidak apa-apa Pak, kalau pun tidak ada pertanyaan mungkin masih malu-malu ya, karena masih berpikir. Kami akan sharing record dari Zoom ini nanti ke pihak Universitas Samawa. Jadi mungkin bisa Siap. dibagikan kepada adik-adik di SMA yang mungkin masih malu-malu untuk bertanya atau bingung. Jadi silahkan nanti disebarkan saja Bapak. Gitu Pak Aki. Iya, ya Oh, gitu ya. bagus. Bagus itu Pak Ah, Aki kalau memang rekodnya nanti bisa dibagikan. Artinya kalau iya. seandainya adik-adik siswa ataupun mahasiswa itu kan biasanya kalau di ruang seperti ini biasanya mereka agak malu kalau belum berinteraksi lama gitu. Nanti bagus sih kalau Ibu Neti. Terima kasih Ibu Neti kalau memang nanti dibagikan gitu. Jadi ini bisa tersebar luas. Iya Bapak, kami siap membagikannya setelah acara ini. Terima kasih Bapak Sudirman. Ya, Ya. mungkin ini Bu, Eh, mungkin saya tambahkan sedikit yang kira-kira kalau setelah saya cermati tadi dari semua pemaparannya itu, mungkin ini yang berat mungkin bagi siswa ataupun mahasiswa yang semester 1 ini ya, mungkin nanti dalam membuat narasi itu mungkin ya, narasi berupa esai itu mungkin yang istilah kira menurut saya ini ya, yang menjadi apa istilahnya itu dia akan kan menceritakan narasi ke depannya seperti apa itu isi itu kiranya kira-kira yang menurut saya yang akan berat menurut siswa ataupun siswi maupun mahasiswa nanti mungkin ada trik-trik yang lebih spesifik mungkin Bu dipaparkan di sini agar siswa maupun mahasiswanya nanti tidak punya pandangan gitu. Terima kasih Bu Neti. Terima kasih Pak Sudirman izin Ya. menjawab. Sebetulnya tidak ada trik khusus Bapak, karena memang ini saatnya teman-teman atau adik-adik itu boleh dibilang curhat mengenai keinginan dan mimpi dia sih ya. Jadi kadang-kadang kan banyak merasa bahwa orang lain tidak menghargai mimpinya nih. Ah, tulisannya cuma mimpi doang gitu. Tapi justru di kami menghargai mimpi adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik tuangkan mimpi seluas-luasnya. Jadi kenapa, seperti tadi saya sampaikan, kenapa saya ambil farmasi? Mungkin saja triksnya ada ya menceritakan kenapa saya pengen farmasi sekali gitu loh. Itu bisa jadi tips ya. Sebetulnya kita nggak berbagi tips, tapi maksudnya itu bisa jadi contoh gitu ya buat adik-adik dalam memaparkan narasi mengenai esai tersebut. Dan kami membuka kesempatan juga kalau memang ada Bapak Ibu dosen yang ingin membimbing dalam hal narasi ya,
silakan sekali loh, seneng banget. Tapi kalau kami memang tidak ada tips trik khusus, tapi yang jelas 350 kata sebagai panduan teknisnya ya. Kemudian tidak menggunakan aplikasi seperti ChatGPT gitu ya, langsung copy dan paste atau menulis salinan dari ChatGPT itu sudah penilaian teknis yang pasti akan kami nilai pertama. Sedangkan untuk paparan narasi yang seperti tadi saya sampaikan lebih ke kami mau melihat mimpinya adik-adik sih sebetulnya. Karena ini kesempatan adik-adik untuk menuangkan mimpi ke dalam tulisan ya. Jadi yang nggak bisa ngomong, biasanya kan nggak bisa ngomong ya, tapi pasti bisa menulis. Ya. Ini tulisan ini yang mau kita tahu. Sesederhana apapun tulisan teman-teman atau adik-adik, selama itu berbentuk mimpi yang bisa kita kerjakan bersama dengan Yayasan Kokalbe, itu bisa jadi sebuah potensi buat kita gitu deh, Dr. Sudirman. Mungkin ini bisa jadi pelengkap gitu. Ya, terima kasih Ibu Neti. Mungkin Pak Haki suaranya belum. Oh iya, Mas. Oke, maaf. Terima kasih Pak Dr. Sudirman ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari kolom chat Ibu. Ini dari Ibu Via ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk nilai rata-rata di SMA tidak ada, tetapi ada nilai keterampilannya saja. Apakah kita isi dengan nilai keterampilan tersebut? Nah, ini kayaknya kasusnya itu kayaknya di SMK mungkin ya. Nah, ini bagaimana Ibu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan kalau misalnya tidak ada dua komponen tersebut, misalnya sekolahnya ya, tapi selama kami mengecek itu biasanya selalu ada sih Bu, apa yang 2021, 2022, 2023. Cuma kalau misalnya memang tidak ada, maka bisa menghitung secara mandiri untuk per semesternya kan ada ya berapa pelajaran gitu ya, nanti ditambahkan semua lalu dibagi jumlah pelajarannya berapa. Silahkan. Ya, seperti itu ya Bu Fia untuk pertanyaannya. Jadi tidak masalah ya. Mungkin dari Bu Neti ada yang mau ditambahkan terkait penilaian, terkait nilai rata-rata di SMA. Ya, sebetulnya intinya yang penting adalah seluruh dokumennya diupload sih Pak Haki. Jadi bisa jadi mungkin ada salah perhitungan dalam mengisi rata-rata, tapi kalau kita verifikasi di nilai dokumennya benar, jadi itu bisa jadi pertimbangan kita bahwa mungkin ini bisa lolos gitu. Tapi yang penting adalah upload dokumennya dengan lengkap gitu. Jadi selengkap apapun ya yang memang diberikan dari sekolah untuk adik-adik penerima beasiswa gitu. Kalau memang adanya keterampilan, kalau adanya pengetahuan dan keterampilan, upload semuanya. Karena dokumen-dokumen ini akan diverifikasi satu persatu oleh tim seleksi dari SMK Kalbe. Begitu Pak Aki. Semoga Ya, membantu. ya, terima kasih ya Bu Fia tadi yang udah bertanya. Apakah masih ada peserta yang mau bertanya? Ya, kembali lagi saya ingatkan kalau misalkan materi ini nanti akan kita sebarluaskan ya, dan juga buat para peserta jangan khawatir nanti buku panduannya juga akan kita share, ataupun mungkin bagi peserta yang bingung ya informasinya mau kemana, nanti bisa aja buka di websitenya Kokalbe ya, di yayasan kokalbe.org ya. Eh, Mungkin itu saja Bu. Apa ya, kebetulan sudah pukul 10 juga ya. 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya lagi di daerah luar NTB ya, atau 11 di Sumbawa ya. Mungkin itu saja. Ada lagi tambahan Ibu atau close statementnya? Tidak ada. Tidak ada Bapak, saya lebih ingin mengajak kepada adik-adik mahasiswi maupun SMA gunakan kesempatan ini dengan baik. Siapa tahu kalian adalah calon-calon agen perubahan buat Sumbawa. Itu aja Bapak. Terima kasih Pak Aki. Terima kasih juga Pak Iya. Syafruddin sekali lagi atas kesediaannya hadir dalam sosialisasi beasiswa Haji. Itu juga Pak Sudirman. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen. Ya, sama-sama Iya, Pak. terima kasih juga Bu Neti ya, yang sama Bu siapa tadi Bu Khairun ya, Oke. yang sudah menyampaikan materinya banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini, apalagi untuk adik-adik SMA yang sebentar lagi akan kuliah ya, tentunya udah harus
mikirkan juga bagaimana sih ke depannya seperti itu. Apakah saya harus pakai jalur beasiswa ataupun tidak. Tapi kalau saran saya mending pakai beasiswa karena itu banyak sekali benefit yang didapatkan ya. Karena selain dapat beasiswa atau finansial, adik-adik juga dapat pengembangan ilmu dari sana seperti itu. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Bu Neti tadi, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Cuman kita foto-foto dulu ya. Saya akan ambil screen fotonya ya. Harap on cam kepada semua peserta ya. Eh, oke, nah ini ada beberapa panel nanti akan saya share foto ya. Nah, ini panel pertama, saya mulai ya. Harap kepada Bapak Ibu untuk on cam ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, panel 2. Ini kebetulan kita ramai juga ya, ada 41 peserta ya. Yang panel kedua boleh di on cam ya. Oke, saya mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, di panel ketiga. Oke, panel ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, oke panel 4. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan ini mungkin ya Pak. Ya, ini panel terakhir, panel kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, itu saja ya dari saya. Terima kasih ya kepada rekan-rekan dari Yayasan Kaukalbe ya yang telah memaparkan banyak sekali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat adik-adik ya, juga Bapak Ibu dosen yang setelah banyak berpartisipasi juga pada pagi hari ini. Mungkin nanti bisa di-share juga kepada saudaranya, keluarganya yang akan mungkin atau ponakannya ya yang akan berkuliah pada tahun ini. Itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih Bu. Saya Salam sehat dan izin bahagia semuanya. pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.